pertama, ada definisi sengketa. Sengketa terjadi apabila satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain ketika pihak satu menyampaikan atau meluncurkan pendapat kepada pihak kedua dan pihak kedua tidak menunjukkan kesamaan pendapat, maka terjadilah perselisihan atau sengketa. Ada 4 prinsip yang harus diperankan oleh hukum internasional. Yang pertama, prinsipnya hukum internasional berupa agar hubungan antar negara terjalin lewat ikatan persahabatan atau friendly relation among states dan tidak mengharapkan adanya persengketaan. Yang kedua, hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Ketiga, hukum internasional memberikan pilihan bebas kepada para pihak tentang cara, prosedur, atau upaya yang seyogyanya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya. Dan yang keempat, hukum internasional modern semata-mata menunjukkan cara penyelesaian secara damai apakah sengketa itu sifatnya antar negara atau antar negara dengan subjek hukum internasional lain. Ada 7 prinsip damai untuk menyelesaikan sengketa internasional. Yang pertama, prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. Yang kedua, prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara. Dan ketiga, prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. Dan keempat, prinsip persamaan kedaulatan negara. Kelima, prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial suatu negara. Dan 6, prinsip itikat baik dalam hubungan internasional. 7, prinsip keadilan dan hukum internasional. Selanjutnya, ada 5 cara untuk menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut. Pertama, negosiasi, mediasi, jasa baik, konsiliasi, dan penyelidikan. Pertama, negosiasi adalah proses tawar-menawar antara kedua belah pihak untuk menemukan kesepakatan agar tercapai kata damai di antara kedua belah pihak tanpa memperlibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Kedua, mediasi adalah proses penyelesaian masalah dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator atau penengah dan penasihat di antara kedua belah pihak. Ketiga, ada jasa baik. Jasa baik adalah good offices, adalah tindak pidana ketiga untuk membawa ke arah negosiasi. Natuna terdiri dari 7 pulau dengan ibu kota di Ranai. Pada tahun 1957, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad ke-19, Kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam kepenguasaan kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dalam Kesultanan Riau. Natuna sampai saat ini masih menjadi jalur strategis dari pelayaran internasional. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat pada Pulau Jawa. Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berada di dalam kawasan sumber daya alam yang melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas, Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Kontroversi diawali dengan Malaysia yang menyatakan bahwa Natuna secara sah adalah wilayah kepemilikan Malaysia. Namun, untuk menghindari konflik panjang pada era konfrontasi tahun 1962 sampai dengan tahun 1966, Malaysia tidak menggugat status Natuna. Lepas dari konflik tersebut, Indonesia membangun berbagai infrastruktur kepulauan seluas 3.420 km persegi. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna mencapai sekitar 85%, suku Jawa sekitar 6,34%, dan etnis Tionghoa sekitar 2,52%. Kemudian muncul sentingan warga Tionghoa menghubungi Presiden Cina pada saat itu, yaitu Deng Xiaoping, untuk mendukung kemerdekaan Natuna. Meski banyak pihak yang memaksa merebut Natuna, secara hukum internasional, negosiasi yang dibangun Cina tidak dapat dibuktikan sampai saat ini. Pada tahun 2009, secara nyata Cina melanggar 9 titik
yang ditarik dari Pulau Spratly di tengah laut Cina Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Saat itu Republik Indonesia dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono memprotes dengan angka Cina melalui Komisi Landas Kontinen PBB, di mana garis putus-putus yang diklaim oleh Cina sebagai pembaharuan peta 1947 membuat pemerintah Indonesia dan negara lain konflik akibat batasan laut Cina Selatan atau yang kita sebagai Salah satu negara yang terancam dirugikan akibat 9 titik yang digambar Cina, menurut Kementerian Luar Negeri, klaim Cina atas Natuna telah menggambar zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Yang pertama, posisi Natuna sangat jatuh dari Cina. Natuna justru berdekatan dengan batas Vietnam dan Malaysia, sehingga tidak masuk akal jika Cina mengeklaim Natuna masuk wilayahnya. Bahkan Indonesia beberapa kali masih menangkap kapal-kapal asing yang masuk ke Natuna. Pelanggaran zona ekonomi eksklusif dengan memasuki perairan Natuna pada 31 Desember 2019, mereka juga melakukan pelanggaran Z seperti melakukan praktik ilegal, unprotected and unregulated (IUU) fishing di wilayah teritorial Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui kapal penangkap ikan dan Coast Guard di Cina diduga melakukan. Kementerian Luar Negeri Retno Marsudi meminta Cina untuk patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan UNCLOS 1982 tentang batas teritori. Selain itu, Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan nota protes resmi dan memanggil Dubes Cina. Klaim pemerintah Cina terhadap Laut Cina Selatan yang diakuinya pada tahun 1953 bahwa Laut Cina Selatan menjadi wilayahnya yang disebut sebagai Nine Dash Line. Hal ini bertentangan dengan kedaulatan di negara-negara ASEAN. Salah satunya adalah Indonesia. Maka dari itu pemerintah Indonesia mengambil beberapa sikap terhadap klaim pemerintah Cina mengenai Laut Cina Selatan. Di antaranya adalah 1. Indonesia menolak keberadaan Nine Dash Line yang diakui oleh pemerintah Cina sebagai wilayahnya. Klaim dari Cina yang berupa titik-titik dan 9 garis putus-putus Nine Dash Line ini membentuk huruf U, membentuk klaim kedaulatan atas negara-negara di ASEAN. Kemudian yang kedua, menolak wilayah yang diakui Cina sebagai traditional fishing ground. Hal ini karena Cina tidak memiliki landasan hukum internasional untuk mengklaim wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga, wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui United Nations Convention of the Law of the Sea 1928. Adapun yang keempat, pemerintah Indonesia merubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara yang berada di sebelah utara Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau. Perubahan ini menyangkut pembaruan regulasi, yakni adanya keputusan Mahkamah Arbitrasi Internasional yang didasarkan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention of the Law of the Sea UNCLOS 1928. Adapun pernyataan beberapa menteri pemerintah Indonesia terhadap sikap pemerintah Cina. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa yang kami harapkan adalah kemajuan positif yang ada di dalam meja perundingan untuk COC ini juga direfleksikan dalam situasi atau perkembangan di lapangan. Dalam hal lain, Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan untuk melakukan diplomasi terhadap pemerintah Cina. Adapun yang kedua, pernyataan dari mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko menyatakan Indonesia akan mengambil langkah diplomasi sesuai dengan doktrin politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas dan aktif. Kemudian yang ketiga, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, yaitu Menteri Prabowo Subianto, menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dengan Cina mengenai Laut Cina Selatan ini, maka langkah yang dilakukan adalah melalui diplomasi. Maka dari itu, pemerintah Indonesia menyatakan sikapnya ini
beberapa di antaranya dengan cara damai. Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan antara Indonesia dan Malaysia dalam mempertahankan wilayah suatu negara. Pada tanggal 17 Desember 2002 merupakan hari yang sangat menyedihkan bagi bangsa Indonesia karena International Court of Justice menjatuhkan keputusan yang membuat negara Indonesia harus kehilangan 2 dari 17.500 pulau yang tersebar di berbagai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Sipadan dan Ligitan adalah 2 pulau yang terletak di Selat Makassar di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah. Pulau Sipadan merupakan pucuk gunung Merapi di bawah laut yang memiliki luas 50.000 m dan terletak 15 mil laut dari pantai Sabah dan 40 mil laut dari pantai Pulau Sebatik. Sedangkan Pulau Ligitan merupakan pulau karang yang terdiri dari semak belukar dan pohon seluas 18.000 m yang terletak 12 mil laut dari pantai Sabah dan 57,6 mil dari pantai Pulau Sebatik di ujung timur laut Pulau Kalimantan. Persengketaan antara Indonesia dan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dalam batas-batas wilayahnya. Karena potensi sumber daya alam yang dimiliki Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi nilai lebih apabila memiliki kedua pulau tersebut. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resort pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia. Karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan ini selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atau kepemilikan dua pulau ini selesai. Sedangkan Malaysia malah membangun resort ini di Pulau Sipadan dan Ligitan. Penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional yang mengambil keputusan yang didasarkan oleh doktrin efektif, dan ada dua hal yang penting dalam menggunakan doktrin ini, yaitu critical depth dan bukti-bukti hukum yang ada. Critical depth yang ditentukan oleh Mahkamah Internasional adalah 1969. Artinya adalah semua kegiatan setelah tahun 1969 seperti pembangunan resort dianggap tidak berdampak hukum sama sekali. Mahkamah hanya melihat bukti hukum sebelum 1969. Dalam bentuk ini perlu digarisbawahi bahwa Federasi Malaysia baru terbentuk secara utuh dengan Sabah sebagai salah satu negara bagiannya. Pada tanggal 16 September 1963 dapat dimengerti bila mana hampir semua juri Mahkamah Internasional terlibat sepakat menyatakan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan jatuh kepada pihak Malaysia karena kedua pulau tersebut tidak begitu jauh dari Malaysia, dan faktanya Malaysia telah membangun beberapa prasarana pariwisata di pulau-pulau tersebut. Putusan Mahkamah Internasional terhadap kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan telah melewati beberapa hal yang panjang. Dalam hal ini dilakukan sesuatu untuk memudahkan dan sama-sama adil, yaitu melalui sebuah voting. Pada akhirnya kasus Sipadan dan Ligitan baik negara Indonesia Malaysia mendapatkan hasil dari banyak pertimbangan dan dimenangkan oleh negara Malaysia. Dengan suara keterwakilan hakim 16 hakim, sayangnya Indonesia hanya memiliki suara 1 hakim saja, di mana mereka merupakan hakim tetap dan aktif dalam Mahkamah Internasional yang memiliki andil yang cukup besar dalam suatu putusan dan tidak dapat diganggu-gugat. Halo semuanya, saya Marshall dari kelas G Hukum Internasional akan menjelaskan awal mula dan penyelesaian perselisihan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia dimulai pada tahun 1967. Ada pertemuan teknis hukum laut Indonesia dengan Malaysia
di mana Indonesia bertanya kepada Malaysia, mengapa Pulau Sipadan dan Ligitan berada di bawah teritorial Malaysia. Malaysia dengan kukuh menjawab bahwa itu memang berada di bawah teritorial Malaysia. Dengan adanya perselisihan di situ, disepakati oleh kedua negara untuk menjatuhkan status quo kepada dua pulau tersebut. Namun, ada perbedaan pemahaman antara Indonesia dengan Malaysia tentang status quo. Menurut Malaysia, status quo itu tetap dua pulau tersebut ada di bawah teritorial Malaysia. Sedangkan menurut Indonesia, status quo itu berarti dua pulau tersebut tidak ada yang menduduki sampai sengketa tersebut selesai. Lalu ada pengusaha Malaysia yang membuat cottage di Pulau Sipadan dan Ligitan yang membuat Indonesia mengirimkan protes ke Kuala Lumpur, Malaysia, mengenai adanya pendudukan di kedua pulau tersebut. Tahun 1969, Malaysia secara sepihak menyatakan bahwa dua pulau tersebut ada di peta nasional. 1976, di Bali, Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC, di mana dalam KTT pertama ASEAN membentuk Dewan Tinggi ASEAN untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para anggota ASEAN. Tetapi Malaysia menolak karena dia juga ada sengketa dengan Singapura tentang Pulau Batu Putih. Pada tahun 1991, Malaysia mengusir warga Indonesia yang menduduki Pulau Sipadan dan Ligitan. Lalu, tanggal 7 Oktober 1996, Presiden Soeharto berkunjung ke Malaysia, menyetujui usulan PM Mahathir yang pernah diusulkan oleh Mensesnek Murdiono dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan dibuatkan kesepakatan final and binding. Lalu, 31 Mei 1997, Indonesia dan Malaysia menandatangani persetujuan tersebut. Lalu Indonesia meratifikasi pada tanggal 29 Desember 1997 dengan Kepres nomor 49 tahun 1997, dan Malaysia juga meratifikasi pada tanggal 19 November 1997. Tahun 1998, sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional, di mana mahkamah menjadi pilihan dalam penyelesaian perselisihan sengketa kedua pulau ini. Di mana hasil dari Mahkamah Internasional dilakukanlah voting dengan 16 mendukung Malaysia sebagai pemilik Pulau Sipadan dan Ligitan, dan hanya satu yang mendukung Indonesia sebagai pemilik kedua pulau tersebut. 17 Desember 2002, atas voting Mahkamah Internasional, Mahkamah memutuskan bahwa dua pulau tersebut, yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan, menjadi milik Malaysia. Dasar Mahkamah Internasional memutuskan, dan juga menjadi kemenangan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan, bukan diputuskan pada pertanyaan dari teritorial dan batas-batas maritim, tapi berdasarkan pertimbangan efektivitas, yaitu Malaysia sudah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, lalu mengadakan